Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini kalian bisa lihat ya gua pakai baju sekolahan karena di video kali ini tuh gua pengen ngebahas salah satu handphone yang menurut gua menarik banget buat anak-anak, dan ini adalah Genio Raphone Gen 1. HP ini adalah HP yang emang diproyeksiin untuk anak-anak. Dan kira-kira apa sih bedanya sih Genio Raphone Gen 1 ini dengan HP-HP entry level yang ada di pasaran saat ini? So buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi langsung aja check this out. Yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai desainnya nih. Di sini menurut gua desain dari Genio Raphone Gen 1 ini tuh berasa simple dan juga compact banget. Karena HP ini adalah HP yang emang diproyeksiin untuk anak-anak sehingga HP ini memiliki body yang super compact. HP ini tuh memiliki body yang pas di tangan. Dan ngomongin bodinya sendiri, HP ini tuh memiliki material body berbahan dasar plastik yang bisa dibuka. Dan pada bagian belakangnya HP ini tuh memiliki satu buah tombol fingerprint dan juga satu buah speaker pada bagian belakangnya. Dan menurut gue desain seperti ini adalah desain yang cocok banget buat anak-anak sebagai smartphone pertama untuk mereka. Lalu lanjut ke bagian depannya. Di sini Genio Raphone Gen 1 tuh memiliki layar berukuran 5,45 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi HD+. Dengan ukuran layar segini dan juga resolusi layarnya yang cuman HD+ saja, menurut gue so far layar dari Genio Raphone Gen 1 ini tuh cocok buat anak-anak karena secara ukurannya itu nggak terlalu gede dan juga pas banget saat dipegang oleh tangan. Lalu karena HP ini adalah HP yang emang ditujukan untuk anak-anak, maka HP ini juga memiliki software yang emang mendukung untuk kebutuhan anak. HP ini tuh pada dasarnya menggunakan UI stok Android Pie, tapi yang bikin beda Genio Raphone Gen 1 ini dibandingkan dengan HP entry level lainnya, HP ini tuh memiliki built-in parent control system, yang menurut gue ini adalah fitur yang inovatif banget buat kalian para orang tua. Fitur ini tuh bisa mengkontrol anak dalam penggunaan smartphone, tapi sebelumnya kalian harus mendownload dulu aplikasi Genio Parent dari Play Store ataupun App Store. Lalu setelah itu kita bisa menghubungkan HP kita dengan Genio Raphone ini. Caranya sih menurut gue cukup mudah, dimana kalian harus pencet dan juga tahan layar home screen sampai muncul beberapa shortcut. Setelah itu kalian bisa pilih bagian link, dan setelah itu bakal muncul barcode yang harus kalian scan di smartphone kalian. Lalu setelah kalian konekin Genio Raphone dengan HP kalian, maka kalian bisa melihat fitur-fitur yang ada di HP ini nih. Dan dari sekian banyaknya fitur yang ada di Genio Raphone ini, gue udah nge-highlight beberapa fitur yang emang berguna banget bagi gue sehari-hari di Genio Raphone ini. So yang pertama kita langsung aja ke fitur yang pertama, yaitu Please Listen. Dimana fitur ini tuh berguna seperti reminder untuk anak-anak, dan mereka dengan fitur ini bisa melakukan berbagai aktivitas sesuai yang kita perintahkan. Contohnya yaitu makan ataupun bermain, atau juga bisa untuk belajar. Dan apabila kalian mengaktifkan fitur ini, maka fitur ini akan memberikan notifikasi bagi anak-anak selama 30 detik, sampai pada akhirnya HP Genio Raphone anak kita tuh bakal terkunci sesuai dengan waktu yang udah kita tentukan. Menurut gue ini adalah fitur yang membantu banget buat kalian para orang tua, karena kalian bisa mengkontrol aktivitas anak dari HP kalian masing-masing. Lalu yang kedua fitur yang gue suka yaitu fitur apps, dimana fitur ini tuh bisa ngekategoriin aplikasi berdasarkan yang kita mau, dan kita juga bisa matiin aplikasi yang nggak boleh dipakai anak kita, sehingga saat aplikasinya dimatiin dari aplikasi Genio Parent, maka aplikasi yang ada di HP anak itu tuh nggak bakal bisa diakses sama sekali. Lalu fitur ini juga terintegrasi dengan fitur yang namanya yaitu Mode of Use, dimana kita bisa matiin aplikasi secara berkelompok berdasarkan kategori yang udah kita kategoriin di fitur apps sebelumnya. Sebenarnya fitur ini tuh mirip banget sama fitur apps, namun yang membedakan kita bisa matiin aplikasi berdasarkan kategori si aplikasi tersebut. Contohnya yaitu kita bisa nonaktifkan fitur games yang ada di HP ini, sehingga beberapa games yang ada di smartphone anak itu jadi hilang berkat dukungan fitur Mode of Use ini. Lalu fitur ketiga yang menurut gua keren yaitu fitur scheduler, dimana para orang tua tuh bisa mengkontrol aktivitas anak melalui fitur scheduler di Genio Parent ini. Dan fitur ini berguna seperti layaknya fitur Please Listen, namun yang membedakan jadwalnya itu bisa kita atur berdasarkan waktu yang kita inginkan. Menurut gue ini adalah fitur yang berguna banget buat kalian para orang tua yang masih bekerja setiap harinya, karena dengan begitu kalian tetap masih bisa mengkontrol aktivitas anak sehari-hari, dan tentu aja anak kalian bisa jadi lebih disiplin terhadap waktu. Selain itu ada juga fitur configuration, dimana dengan fitur ini kita bisa mengubah setelan HP anak kita, seperti contohnya yaitu mengatur volume pada HP anak kita. Dan setelah kita atur volume configuration dari handphone Genio Raphone ini, maka smartphone anak tersebut gak bakal bisa diatur lagi volumenya. Dan menurut gue ini adalah fitur yang berguna banget buat kalian para orang tua yang sering teleponan, tapi anak kalian tuh berisik saat lagi mengoperasikan HP mereka.
Lalu selain fitur yang gue highlight tadi, HP ini juga memiliki fitur family chat, lalu ada juga fitur geolocation buat tracking keberadaan anak kalian, dan ada juga fitur calls di mana kalian bisa ngatur keluar masuknya panggilan untuk handphone anak kalian. Lalu berlanjut mengenai dapur pacunya, di sini Geniora Phone Gen 1 tuh menggunakan chipset MediaTek MT6739, dan chipset ini juga ditemani dengan RAM 2GB dan juga memori internal 16GB yang bisa ditambah dengan microSD. Lalu menurut gue dengan spek seperti ini, menurut gue ini adalah HP yang cocok banget buat anak kalian supaya anak kalian gak kecanduan main HP. Dan kalau untuk belajar online, HP ini juga masih cocok banget. Selain itu untuk urusan baterainya, HP ini juga memiliki baterai berukuran 3200 mAh yang selama pemakaian HP ini tuh bisa bertahan dari pagi sampai sore, namun perlu dicas lagi pada malam harinya. Lalu berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Geniora Phone Gen 1 dibekali dengan kamera depan sebesar 8 MP dan juga kamera belakang sebesar 8 MP. Tapi untuk hasil fotonya HP ini tuh emang biasa-biasa aja, karena emang HP ini tuh nggak ditujukan untuk kebutuhan fotografi. Jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Geniora Phone Gen 1. Tapi di sini sih nggak ketahuan ya resolusinya berapa. Tapi kalau yang gue lihat kayaknya sih ini HD ya, sekitar 720p ataupun 1080p. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu lanjut mengenai harganya sendiri. Di sini Geniora Phone Gen 1 dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Dan dengan harga tersebut kalian bakal dapetin juga anti gores dan juga jelly case bawaan. Serta kalian bakal dapetin juga member premium untuk bimbel yaitu Geniora 456 selama 3 bulan. Dan untuk kesimpulannya gue bisa simpulin kalau HP ini adalah HP yang gak cocok buat kalian orang dewasa. Karena emang HP ini ditujukan buat anak-anak. Jadi dengan harga tersebut gue bisa bilang kesimpulannya HP ini adalah HP yang worth it banget buat kalian para orang tua yang lagi cari HP untuk anak-anak. Karena apabila dibandingkan dengan HP entry level lainnya, gue bisa bilang Geniora Phone Gen 1 ini adalah HP yang membawa impact baik buat anak kalian, dimana anak kalian tuh bisa jadi lebih disiplin terhadap waktu dan juga terhadap tanggung jawab mereka. Dan tentu aja HP ini kalau dilihat dari harganya adalah HP yang worth it banget, secara inovasinya tuh oke banget. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review Geniora Phone Gen 1. Buat kalian yang pengen beli HP ini langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.